Itulah saya dan saudara. Dan hebatnya, saya bangga sama kalian, adalah roh-roh manusia yang berani mendaftarkan diri. Karena apa? Nanti saya kasih tahu rumusnya, rahasianya. Berani mendaftarkan diri dan kita ketemu di bumi ini. Jadi sebetulnya tujuan kita, cita-cita kita sama. Jadi kalau kita berantem, bodoh. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara berdamai. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini dalam keadaan damai sejahtera. Amin. Kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum menganalisa tentang rahasia surga kekal. Wow. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. benarkah ada surga kekal atau cuman apa ya? Cuman ciptaan manusia, ya kan? Supaya orang berbuat baik. Siapa yang masuk di dalamnya? Kapan? Tentu saudaraku yang kekasih, ada banyak pertanyaan. Satu hal yang harus saudara pahami, yakni surga kekal tidak akan pernah ditangkap oleh tubuh alamiah kita, tubuh dan jiwa kita, panca indera kita, tidak bisa. Tetapi setiap orang, setiap manusia memiliki roh. Siapapun dia memiliki roh, mau percaya mau kagak, nggak ada urusan, punya roh. Beda dengan binatang nggak punya roh. Manusia punya roh, punya tubuh, punya jiwa. Nah, perhatikan baik-baik.
roh setiap manusia berasal dari surga kekal. Berasal dari surga kekal. Artinya roh saudara, roh saya, roh kita semua pernah tinggal bertriliun tahun. Karena makanya dikatakan kita makhluk tua-tua. Kita adalah ciptaan awal, ya, dari seluruh makhluk yang ada di surga kekal. Kita adalah ciptaan awal bersama dengan bareng-bareng sama Lucifer. Maka saudaraku yang kekasih, kalau saudara ingin merasakan, mengetahui tentang surga kekal, roh saudara yang harusnya ditanya oleh diri saudara. Kenapa? Karena roh saudara lah, roh kita lah yang pernah tinggal di sana. Tentu akan ada pertanyaan, lah ngapain enak-enak di surga kekal kok turun ke bumi yang fana ini? Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara dahulu tinggal di surga kekal. Yes. Surga kekal itu kayak apa ya? Mari kita ingat-ingat. Wahyu 4 ayat 1 sampai 4. Mari kita ingat-ingat. Roh kita yang ingat-ingat, bukan ini. Kalau ini cuman baru 77 tahun. Kalau saya umurnya 76 ya baru 77 tahun adanya. Ya kan, sekitar. Tetapi roh saya dan roh saudara kekal. Yes, please. Wahyu 4 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Yes, lanjut. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta berdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Jadi kita ini, roh saya dan roh saudara, ada di dalam surga kekal paling dalam pusat. Kenapa? Karena di situ tinggal Allah yang Maha Esa. Ya kan? Memang Allah yang Maha Esa walaupun dari roh kita nggak bisa terlihat. Jarak antara roh manusia dengan Sang Maha Pencipta, dengan ciptaan jauh, maha tinggi. Jadi nggak bisa dilihat. Yang bisa kelihatan hanya kemuliaannya. Contohnya, lanjut. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Yes. Wow, cahaya kemuliaannya gilang gemilang bagai zamrud. Udah tak terkatakan. Lanjut. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Yes. Saya dan saudara adalah makhluk ciptaan Allah yang dinamis, yang sejak awal sudah diciptakan, dan kita tinggal di sana. Makhluk manusia itu, roh manusia itu disebut makhluk tua-tua. Kita tinggal di situ. Lalu kita lihat lagi seperti apa ayat ke-6. Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Wow, ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Itulah makhluk-makhluk yang luar biasa. Makhluk-makhluk statis. Ya, yang menyampaikan, yang mengelilingi tahta Allah yang Maha Esa, sehingga tidak bisa terlihat oleh roh saya dan roh saudara. Yes, tetapi kemuliaannya lihat, dan kemudian lanjut.
makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Dan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang ada, dan yang akan datang. dan yang akan datang. Itu pernyataan nyanyian yang dinyanyikan oleh makhluk-makhluk statis itu tidak henti-hentinya. Bayangkan aja ketika makhluk itu berteriak, seluruh surga kekal di dalam yang luasnya lebih besar dari bumi mendengar. Artinya berapa juta oktav itu? Ergo saudara, sekarang jago nyanyi rohani lagu bagus. Saudara punya 4 oktav, 5 oktav, bagus. Tetapi jangan lagi saudara mengatakan, atau tidak tepat kalau saudara mengatakan nanti di surga saya akan menyanyikan lagu pujian. Monggo. Tetapi sesungguhnya suara saya dan suara saudara yang mungkin jauh lebih bagus suara saudara beroktav-oktav tidak akan dapat menyaingi suara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ditetapkan untuk menyanyikan itu. Roh kita mendengar. Ayat selanjutnya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah tersungkurlah roh saya dan roh saudara, tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya. Artinya tunduk totalitas di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu." Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Bayangkan aja, kitalah yang disebut makhluk tua-tua, roh-roh manusia adalah roh-roh yang luar biasa, yang tunduk totalitas kepada Allah. Saudaraku yang Allah Sang Maha Esa, saudaraku yang kekasih, dan kita mengimani Dia adalah Ayah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh alam raya, makhluk-makhluk di surga kekal, dan menciptakan surga kekal. Cukuplah saudaraku yang kekasih, itulah roh saudara, roh saya saat di surga kekal. Pak, sudah enak-enak kayak gitu ngapain turun? Di surga kekal pada saat itu ada yang disebut sebagai bertriliun makhluk ciptaan Allah. Bermiliar, kita pakai kata yang matematis bahasa Indonesia, bahasa di bumi ya. Artinya ada bermiliar-miliar jenis ciptaan Allah. Seluruh ciptaan itu merindukan untuk memahami, mengerti tentang Allah yang Maha Esa, tentang Allah Maha Sistem, tentang kehendak Allah, dan segala macam yang terkait dengan kehidupan makhluk-makhluk roh itu. Ya kan? Wahyu 5 ayat 1 sampai 4. Wahyu 5 ayat 1 sampai 4. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Allah telah menuliskan
Allah yang Maha Pencipta telah menuliskan untuk data-data tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, kehendaknya, dan segalanya di dalam buku apa namanya? Gulungan kitab yang memiliki 7 meterai. Namun tidak ada satu makhluk pun yang mampu membuka gulungan kitab itu, apalagi mengajarkannya. Itu masalah. Sehingga sang anak domba atau tangan Allah atau apapun yang saudara mau katakan, ya kan, akan ditugaskan oleh Allah Bapa untuk mengajarkan tentang gulungan kitab itu. Dan gulungan kitab itu kemudian diambil oleh sang anak domba, lalu diajarkan kepada umat yang dipilih, makhluk ciptaan yang dipilih, yakni makhluk tua-tua, roh saya dan roh saudara. Maka kita mendaftarkan. Kok mendaftarkan, Pak? Enak-enak di sana kok ngapain mendaftarkan? Yang pertama tentunya saya dan saudara punya sayap rohani yang disebut sebagai sayap rohani pengharapan. Rindu, karena saya dan saudara adalah makhluk roh yang dinamis. Rindu naik tingkat. Ada pendaftaran untuk bekerja menjadi belajar tentang gulungan kitab. Maka roh saya dan roh saudara mendaftarkan, karena saya dan roh saudara dan makhluk ciptaan yang akan naik tingkat menjadi makhluk anak Allah. 17. Yang tadinya tingkatan saya dan saudara sama dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain, maka ketika saya dan saudara mendaftarkan menjadi calon anak Allah dan kemudian belajar digembleng di bumi, lalu bisa kembali ke surga kekal kelak, maka statusnya sudah berubah. Yang tadinya makhluk ciptaan menjadi anak Allah yang akan mengajarkan segala perkara yang terkait dalam atau yang tertulis dalam buku atau gulungan kitab yang bermeterai 7. Sudah cukup jelas? Itulah saya dan saudara. Dan hebatnya, saya bangga sama kalian, adalah roh-roh manusia yang berani mendaftarkan diri. Karena apa? Nanti saya kasih tahu rumusnya, rahasianya. Berani mendaftarkan diri dan kita ketemu di bumi ini. Jadi sebetulnya tujuan kita, cita-cita kita sama. Jadi kalau kita berantem, bodoh. Tujuan kita adalah di bumi ini mau belajar tentang gulungan kitab dan mau digembleng. Belajar teori, belajar teori, belajar praktek. Maka saudara dan saya sekarang berada di bumi. Berita yang tidak enak adalah disampaikan nggak ya? Perlu sampaikan, roh saudara tahu. Roh saya tahu, roh saudara tahu. Cuman saya mengingatkan Zakaria 13 ayat 7-8. Zakaria 13 ayat 7-8. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala. Yang menggembalakan saya dan saudara adalah namanya sang anak domba, yang membawa saya dan saudara bersama rombongan seluruh calon anak-anak Allah adalah sang anak domba, yang mengajarkan saya dan saudara ada tentang gulungan kitab adalah sang anak domba. Tetapi banyak yang membunuh dia,
mengafkir dia, melupakan dia. Padahal itu bos saudara, bos saya, bos roh saya, bos roh saudara. Lanjut. Sehingga domba-domba tercerai-berai, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Yang sepertiga yang akan hidup, yang akan kembali ke surga kekal. Berita yang tidak enak, saudara. Tapi itu ke firman Tuhan. Makanya ada kata-kata 666/1000 yang ikut iblis. Tapi ada dengan kata-kata atau dengan kata-kata hitam putih 666 di kepala. Bukan. 666/1000 adalah sama dengan 2/3 yang akan masuk neraka kekal. Maka saya dan saudara, mari kita sadar jati diri, sadar manusia. Saya dan saudara menjadi manusia adalah untuk belajar praktek tentang pengetahuan yang ada di dalam gulungan kitab yang bermeterai 7 tadi. Jadi nantinya saya dan saudara kalau mampu kembali ke surga kekal kelak setelah kiamat, setelah penghakiman pada umat manusia seluruhnya, maka saya dan saudara akan kembali ke tanah air saya dan saudara di surga kekal. Tanah air roh kita, dan apa? Saya dan saudara sudah naik tingkatnya, bukan lagi makhluk ciptaan, tetapi sudah naik menjadi anak Allah. Dan di sana punya tugas sebagai anak Allah, bertugas. Inti tugasnya adalah mengajarkan gulungan kitab yang didambakan oleh seluruh makhluk yang di surga kekal. Maka status ilahi saya dan saudara adalah menjadi satu raja-raja ilahi, mengelola beribu jenis tergantung jumlah dari buah saudara di bumi. Berbuah 5, saudara menguasai 5 kota. Berbuah 10 kota. Artinya 10 areal di mana saudara menjadi raja ilahi. Karena saudara sudah tamat di sini untuk pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat dan segala macam praktek dan teorinya waktu di Eden bumi. Saya dan saudara akan kalau bisa lulus seleksi, maka saya dan saudara akan menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Wahyu 5, supaya jangan itu pendapat Pak Matius, bukan. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi yang turun ke bumi adalah sang anak domba beserta 7 roh Allah atau Roh Kudus yang tak terhingga banyaknya, dan makhluk-makhluk statis dan dinamis. Contohnya adalah malaikat terang untuk membantu menggembleng. Kalau yang mengajar Roh Kudus, ya kan, membantu menggembleng pengikut Taurat dan kitab para nabi, malaikat-malaikat, dan kemudian
mereka bersama-sama turun ke bumi. Lanjut. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Menerima gulungan kitab dari Allah Bapa, Allah yang Maha Esa kepada sang anak domba. Lanjut. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawat emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi kerinduan, misi dan visi roh saya dan roh saudara adalah untuk belajar kebenaran tentang tadi gulungan kitab. 2, yakni kita digembleng untuk menjadi raja-raja dan imam-imam Allah di bumi, ya kan? Sehingga yang ketiga, kita menggapai berbagai kemenangan dalam hidup ini. Kemenangan mengalahkan belajar tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, pengalaman macam-macam. Itu adalah pengalaman saya dan saudara untuk disublimasi, berguna pada waktu saya dan saudara pulang ke surga kekal. Amin. Cukup jelas? Bagaimana Pak? Yang terakhir, merasakan bahwa itu benar ada. Oh, Tuhan sudah menyediakan saudara untuk mengingat. Karena kadang kalau nggak mengingat, urusannya cuma urusan hal-hal duniawi. Waduh, ya udah termasuk 2/3 nggak pernah pulang ke surga. Kalau saudara masih pengen menjadi rombongan sepertiga yang pulang ke surga kekal, mari saya dan saudara mencicipi surga di bumi. Atau kerajaan Allah di bumi yang sudah disediakan sejak 2000 tahun yang lalu. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus katakan kerajaan Allah adalah ketika sang anak manusia mengalahkan Lucifer CS. Kenapa? Karena saya dan saudara akan dipakai untuk mengalahkan Lucifer CS. Itu kerajaan Allah. Saudara bisa memasuki. Maka mulai muncul adalah Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yes. Dalam rohnya. Menyembah Bapa adalah roh, menyembah dengan rohnya. Tuhan akan beritahukan kepada saudara kebenaran, mengajarkan kepada saudara aneka kebenaran, memenangkan hal-hal yang terkait dengan masalah. Lanjut. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yes. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara bisa berhubungan dengan Allah walaupun nun jauh, tapi saudara merasakan. Ya, yang lebih dekat saudara bisa akrab dengan sang anak domba. Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya. Masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Menuntun saudara secara pribadi keluar dari masalah. Lanjut. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yes, mereka mengenal suaranya. Itu keakraban saudara dengan anak domba. Roh saudara berhubungan dengan Allah. Lalu Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Penolong yang lain. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yes. Lengkap ya? Allah Bapa, roh saudara menyembah dengan roh saudara. Karena Allah itu roh, maka saudara bisa akrab secara pribadi dengan sang anak domba. Dan saudara bisa ketika saudara mengasihi sang anak domba dengan menuruti segala perintahnya, saudara mendapatkan penolong yaitu Roh Kudus. Sehingga Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perkara-perkara ilahi, kebenaran-kebenaran ilahi akan saudara terima. Amin. Akan saya dan saudara terima hubungan dengan Allah secara pribadi. Akan saudara rasakan. Jadi ini bukan soal teori, saudara rasakan. Saya rasakan hubungan engkau dengan Tuhan secara pribadi. Allah yang hidup. Maka ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Yes, please. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yes. Roh saudaralah yang menikmati damai sejahtera, supaya saudara, cita-cita roh saudara untuk menjadi anak Allah, untuk kembali ke surga kekal, menjadi rombongan sepertiga tercapai. Amin. Siap. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anak yang mendengarkan kebenaran ini, mari catatkan mereka bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama belajar kebenaran, dipimpin oleh sang anak domba secara pribadi, dipimpin oleh Roh Kudus dalam kebenaran-kebenaran dan damai sejahtera, dan roh anak-anakmu, roh kami boleh berhubungan dengan Allah, karena Allah itu roh yang kami akan fahami, kenali di dalam kehidupan kami yang tersisa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom.